Halo semua, kami dari kelompok 5 fenomena antar permukaan yang beranggotakan Devi Ayu Alhaimi, NIM 006, Meutia Puspasutendi, NIM 082, Adinda Salsabila, NIM 153, dan Yolanda Petra, NIM 119. Fenomena antar permukaan. Fenomena antar permukaan terdiri atas dua, yaitu antarmuka dan permukaan. Antarmuka itu ketika beberapa fase berada bersama-sama. Maka batas di antara fase-fase ini dinamakan antarmuka. Untuk antarmuka biasanya itu ada di antara fase cair dengan padat, cair dengan cair, padat dengan padat. Sementara itu untuk permukaan itu adalah batas terluar suatu fase yang berbatasan langsung hanya dengan udara, seperti padat dengan gas, cair dengan gas. Fenomena antar permukaan dapat terjadi juga di bidang farmasi dan kedokteran, seperti absorpsi obat pada bahan pembantu padatan, penetrasi molekul melalui membran biologis, pembentukan dan kestabilan emulsi, disperse partikel yang tidak larut dalam media cair atau suspensi. Selanjutnya, dalam fenomena antar permukaan ini terdapat gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi sendiri adalah gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Gaya ini menyebabkan antar zat yang satu dengan yang lain tidak dapat menempel, karena molekulnya saling tolak-menolak. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul berbeda jenis. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain dapat menempel, karena molekulnya saling tarik-menarik. Selanjutnya, untuk tegangan permukaan. Istilah permukaan biasanya digunakan ketika mengacu pada antar permukaan gas padat atau gas cair, walaupun setiap permukaan adalah antarmuka. Simbol untuk tegangan antarmuka yaitu gamma L untuk liquid, gamma V untuk uap atau gas, gamma S untuk padatan. Satuan dari tegangan permukaan sendiri adalah Dyne per cm atau Newton per meter. Proses terbentuk atau adanya tegangan permukaan itu dari mana sih? Jadi, dalam keadaan cair, gaya kohesi antar molekul yang berdekatan dengan baik itu memiliki gaya adhesi. Tapi, kalau pada gas, gaya tariknya kecil. Efeknya, molekul pada permukaan cair mengalami gaya ke dalam menuju massa. Akibatnya, gaya ini menarik molekul antarmuka bersama-sama, sehingga mengkontraksi permukaan, dan pada akhirnya menghasilkan tegangan permukaan itu sendiri. Untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan dalam ke permukaan, diperlukan usaha terhadap gaya pada tegangan permukaan. Apabila suatu luas permukaan cairan meningkat, misal dipecah menjadi semprotan halus, maka energi cairan akan meningkat. Energi cairan yang tinggi sebanding dengan permukaan bebas. Oleh karena itu, energi ini disebut energi bebas permukaan. Jadi, energi bebas permukaan molekul kecil lebih besar jika dibandingkan dengan molekul besar. Karena luas permukaan molekul kecil itu lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan molekul besar. Cairan pada normalnya akan memposisikan diri membentuk luas permukaan yang minimal. Contohnya, tetesan cairan membentuk sferis atau bola atau bulat karena luas permukaan sudah paling minimal. Jadi, energi bebas permukaan molekul kecil akan lebih besar jika dibandingkan dengan molekul besar. Untuk memperluas suatu permukaan cairan, tanpa dilakukan perubahan apapun pada cairan tersebut, diperlukan usaha atau kerja terhadap tegangan permukaan. Untuk mencari usaha, dapat dirumuskan dengan W sama dengan tegangan permukaan dikali perubahan luas. Atau dapat dicari dengan W sama dengan gaya dikali perubahan jarak. Bisa juga dengan tegangan permukaan dikali 2 kali panjang dikali perubahan jarak. Metode penentuan tegangan permukaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pipa kapiler dan tensiometer Dunoy. Metode pipa kapiler dilakukan dengan cara memasukkan pipa kapiler ke dalam cairan yang telah dipersiapkan, sehingga nantinya cairan akan naik, kemudian diukur berapa kenaikannya.
Jenis cairan yang dipilih akan mempengaruhi ketinggian pipa kapiler dan ukuran tegangan permukaan nantinya. Cairan tersebut dapat naik ke dalam pipa kapiler, hal itu dikarenakan kekuatan dari adesi antara cairan dan dinding kapiler lebih besar dari gaya kohesi antar molekulnya. Namun, metode ini tidak bisa digunakan untuk tegangan antar muka, karena metode ini tidak bisa digunakan untuk dua cairan. Untuk mencari tegangan permukaan dengan metode pipa kapiler dapat dirumuskan sebagai tegangan permukaan sama dengan 1/2 jari-jari pipa kapiler dikali ketinggian cairan dikali rho dikali gravitasi. Selanjutnya yaitu metode cincin Dunoy. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan maupun tegangan antar muka. Prinsip gaya yang diperlukan dalam metode ini adalah untuk melepaskan cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan atau antarmuka sebanding dengan tegangan permukaan atau antarmuka cairan tersebut. Untuk mencari tegangan permukaan pada metode ini dapat dirumuskan dengan skala yang terbaca dalam Dine dibagi 2 kali keliling lingkaran dikali faktor koreksi. Selanjutnya ada adsorpsi pada antar permukaan cairan. Absorpsi dengan adsorpsi ini berbeda. Adsorpsi merupakan fenomena antar permukaan, di mana adsorpsi ini hanya menempel pada permukaan dan tidak masuk ke dalam. Suatu zat yang terabsorpsi di permukaan, molekul yang bisa berada di antar muka antara air dan udara karena memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik yang dinamakan elmugator. Elmugator merupakan bahan terlarut molekular yang terbentuk dari molekul liobipolar yang memiliki gugus hidrofilik berupa OH- dan SO- dan juga hidrofobik berupa CH. Jika berada di permukaan, maka dapat membantu menurunkan tegangan permukaan. Golongan elmugator sendiri terdiri atas surfaktan, koloid, dan partikel padat terbagi halus. Dan yang paling baik adalah elmugator kompleks, merupakan campuran ionik dan non-ionik. Surfaktan adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Adapun struktur surfaktan yaitu pada bagian kepala bersifat hidrofilik dan pada bagian ekor bersifat hidrofobik. HLB, hydrophilic lipophilic balance, merupakan parameter keseimbangan antara hidrofilik dan lipofilik. Pada lipofilik, contohnya adalah span, di mana parameternya 1,8 sampai 8,6. Kemudian pada hidrofilik, contohnya adalah twin, di mana parameternya 9,6 sampai 16,7. RHLB, atau Required Hydrophilic Lipophilic Balance, atau HLB butuh, merupakan HLB fase minyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan emulsi stabil. Berikut cara menghitung nilai HLB dari campuran surfaktan. Contohnya, twin 80 dengan konsentrasi 70% dan span 80 dengan konsentrasi 30% memiliki HLB masing-masing 15 dan 4,5. Untuk cara perhitungan, twin 80 sama dengan 70/100 dikali 15 sama dengan 10,5 dan untuk span 80 sama dengan 30/100 dikali 4,5 sama dengan 01,35. Kemudian HLB campuran sama dengan 11,85. Klasifikasi berdasarkan sifat kimia elmugator. Yang pertama ada anionik, bermuatan negatif, paling banyak ditemukan pada sabun karena memiliki efektivitas sangat tinggi terhadap efek pembersihan dan pembusaan. Yang kedua ada kationik, muatan positif yang biasanya berasal dari senyawa nitrogen. Amonium kuartener, sabun invert atau quartz merupakan jenis surfaktan kuat tetapi bukan pembersih. Pada pH 9 bersifat desinfektan. Contohnya alkonium bromida, benzalkonium bromida, setilprimidium klorida, dan setrimid. Yang ketiga ada non-ionik, tidak memiliki ion. Bagian hidrofilik diperoleh dari gugus polar seperti polietilin atau gula. Yang pertama itu ada alkohol lemak tinggi, rantai lurus, atau lauryl setil dan steril alkohol.
Yang kedua ada alkohol lemak tinggi rantai cabang, dan yang ketiga ada alkohol stearin atau kolesterol bersifat sebagai stabilisator surfaktan rendah. Keempat, amfoter. Memiliki gugus muatan positif dan negatif. Misalnya fosfolipid. Minyak dalam air, contohnya gelatin dan albumin. Lecitin biasanya berada di dalam putih telur. Dan yang kelima ada emulgator kompleks. Terdiri atau merupakan kombinasi dari emulgator minyak dalam air dan air dalam minyak. Bekerja untuk menurunkan tegangan antar permukaan lebih kuat daripada individunya. Karena adanya surfaktan primer, di mana surfaktan primer jika sendirian maka dia akan terenggang, sedangkan jika ada surfaktan primer dan sekunder, di mana surfaktan sekunder ini akan mengisi celah yang kosong pada surfaktan primer. Selanjutnya, surfaktan merupakan lapisan tunggal. Kemudian ada koloid hidrofilik, merupakan lapisan ganda sekeliling globul. Kemudian ada partikel padat terbagi halus, merupakan lapisan tunggal sekeliling globul. Dapat dilihat perbedaannya pada gambar, di mana pada partikel padat terbagi halus dengan surfaktan memiliki kerenggangan yang berbeda. Adsorpsi pada benda padat. Adsorpsi pada material dari gas atau permukaan padat mirip dengan permukaan cair, yaitu adanya usaha untuk menurunkan energi bebas permukaan pada solid. Tegangan permukaan zat padat selalu lebih sulit diperoleh daripada tegangan permukaan zat cair. Antarmuka padat tidak bergerak seperti halnya cair. Masa hidup rata-rata molekul pada antarmuka air atau gas adalah 1 detik, sedangkan atom pada permukaan logam yang tidak mudah menguap memiliki masa hidup rata-rata 1037 detik. Permukaan padatan mungkin tidak homogen. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi derajat adsorpsi suatu gas. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam adsorpsi ada 2 komponen, yaitu adsorben dan adsorbet. Adsorbet adalah molekul-molekul yang menempel pada adsorben. Nah, yang mempengaruhi yaitu ada suhu, sifat fisika adsorben dan adsorbet, luas permukaan adsorben, serta tekanan parsial. Jenis-jenis adsorpsi pada antarmuka padat, yaitu ada adsorpsi fisik atau gaya van der Waals yang bersifat reversibel, yakni adsorbat dapat dihilangkan dari adsorben dan dikenal sebagai desorpsi. Gas yang teradsorpsi secara fisik dapat didesorpsi dari padatan dengan meningkatkan suhu dan mengurangi tekanan. Selanjutnya yaitu ada adsorpsi kimia yang disebut juga kemisorpsi. Adsorbet melekat pada adsorben melalui ikatan kimia primer sehingga tidak dapat diubah kecuali ikatannya terputus. Lantas, apa aja sih perbedaan antara adsorpsi fisik dan adsorpsi kimia? Pada adsorpsi fisik terjadi pada suhu rendah berkisar 20-40 kJ per mol. Lalu gaya tarik menariknya adalah gaya van der Waals dan biasanya terjadi pada suhu rendah dan akan menurun seiring meningkatnya suhu. Ikatan ini bersifat reversibel karena berikatan dengan kemudahan pencairan gas serta tidak terlalu spesifik dan membentuk lapisan multimolekul, juga tidak memerlukan energi aktivasi. Sedangkan pada adsorpsi kimia atau kemisorpsi, adsorpsi terjadi pada suhu tinggi, yaitu berkisar 40-400 kJ per mol. Gaya tarik menarik adalah kekuatan ikatan kimia, sehingga biasanya terjadi pada suhu tinggi seperti yang dikatakan sebelumnya. Lalu ikatan ini bersifat irreversibel dan tidak berkaitan dengan kemudahan pencairan gas. Pada adsorpsi kimia atau kemisorpsi bersifat spesifik dan membentuk lapisan monomolekul serta tidak memerlukan energi aktivasi. Selanjutnya yaitu ada adsorpsi isotermik, yakni berapa banyak gram gas yang bisa teradsorpsi oleh 1 gram adsorbet pada suhu tetap. Delta HA artinya panas adsorpsi, yaitu merupakan panas adsorbet untuk membentuk ikatan. Sedangkan delta HV artinya panas kondensasi kapiler, yakni merupakan panas laten kondensasi untuk penataan adsorbat.
Penerapan adsorpsi pada permukaan zat padat terhadap cairan yaitu ada pemucatan warna, kromatografi, dan pembasahan. Sedangkan adsorpsi pada permukaan zat padat terhadap gas ada menghilangkan bau ruangan dan juga masker gas. Selanjutnya yaitu ada teori isoterm. Yang pertama yaitu ada Freundlich tentang rumus-rumus yang digunakan pada percobaan. Lalu ada Langmuir yang menyatakan bahwa adsorpsi terjadi dan terdiri dari satu lapisan. Lalu ada Brenner, Emmett, and Taylor atau disingkat BET yang menyatakan bahwa adsorpsi membentuk lapisan monomolekular. Selanjutnya ada wetting, yaitu suatu fenomena ketika suatu cairan bersentuhan dengan padatan, maka akan bergantung pada keseimbangan perilaku gaya tarik-menarik antara fase cairan dan padatan tersebut. Contohnya yaitu ada merkuri dan kaca. Dalam kasus gaya tarik-menarik antara merkuri dan molekul-molekul kaca, merkuri akan berkumpul sebagai satu tetes bola. Hal ini karena merkuri dan kaca itu tidak saling cocok teman-teman. Tapi hal ini akan berbeda ketika merkuri dengan seng, karena merkuri itu suka dengan seng. Jadi yang terjadi akan sama seperti air dan kaca, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul padat dan cair terjadi karena gaya antar molekul zat cair mampu membasahi permukaan kaca. Sudut kontak pada wetting agent merupakan parameter pembasahan di mana koefisien cos theta adalah sudut kontaknya. Kontak angle dengan sudut 0 artinya terbasahi total, sedangkan kontak angle dengan sudut 180 derajat itu sangat tidak terbasahi. Mekanisme yang penting dalam wetting agent untuk suspensi adalah menurunkan sudut kontaknya dari yang besar menjadi 0 derajat antara permukaan dan cairan. Wetting agent, misalnya pada tetesan air di permukaan berlemak. Karena air tidak punya gaya adesi dengan permukaan berlemak, oleh karena itu diperlukan wetting agent yang sesuai, sehingga nantinya air yang tidak bisa membasahi lemak dapat menyebar secara spontan pada permukaan yang berlemak. Wetting agent yang cocok adalah HLB antara 6 sampai 9. HLB sendiri adalah hydrophilic lipophilic balance. Perubahan tegangan permukaan akibat zat lain. Misalnya, jika senyawa terabsorpsi pada batas permukaan, artinya tegangan antar mukanya tinggi. Contoh, pada larutan NaCl ataupun larutan gula, kalau ingin menurunkan sedikit tegangannya, kita bisa menambahkan dengan senyawa organik non-ionik seperti propanol ataupun asam butirat. Kemudian, jika kita tambahkan surfaktan, tegangan akan turun sangat banyak. Hal itu menunjukkan pengaruh surfaktan sangat besar terhadap tegangan. Selanjutnya ada busa. Busa ini adalah struktur yang relatif stabil. Busa adalah fenomena antar muka antara gas dan cairan, di mana fase gas yang dikelilingi cairan. Busa terdiri dari gelembung udara yang ditutupi lapisan tipis cairan. Yang bisa membusakan adalah surfaktan. Surfaktan dapat menghasilkan busa yang stabil bila dicampur dengan udara. Ada beberapa agen yang disebut sebagai anti-foaming atau yang tidak bisa membusakan seperti alkohol, ether, castor oil, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat potensial nurse dan potensial zeta. Potensial nurse merupakan potensial pada permukaan AA seperti dilihat pada gambar di bawah karena potensial determining ion, yaitu gugus-gugus ion yang ada pada senyawa. Potensial nurse juga merupakan perbedaan potensial antara permukaan yang sebenarnya dengan daerah yang netral. Kemudian potensial zeta. Potensial zeta merupakan perbedaan antara permukaan yang lapisannya sangat terikat kuat dikurangi dengan netral. Potensial ini banyak digunakan dalam farmasi untuk menentukan muatan di suspensi ataupun emulsi untuk kestabilan emulsi dan suspensi.
Nilai zeta potensial yang bagus yaitu mendekati angka 0. Sehingga flokulasi partikelnya akan stabil. Hasilnya bisa berupa bilangan negatif ataupun positif tergantung daerah terikatnya. Jika terlalu positif ataupun negatif akan terjadi cracking. Oleh karena itu, hasil yang bagus itu adalah nilai zeta potensial yang mendekati 0.